Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apa boleh sholat mayat yang sama 2 kali? Yang sama 2 kali. Oh, maksudnya si Zaid mati, sholat mayit, akhirnya sholat lagi gitu. Itu maksudnya ya. Sholat mayit 2 kali. Namanya i'adah sholat mayit. Fiha khilaf. Khilaf ulama itu. Ibnu Hajar mengatakan tidak, la tusad. Tidak sunnat sholat i'adah, sholat mayit diiadahkan, nggak sunnat. Sholat i'adah mayit 2 kali nggak usah, nggak sunnat, nggak ada pahala. Tapi Imam Ramli mengatakan yusad, sholat i'adah itu sunnah, walaupun sholat mayit. Cuman kalau ulama-ulama berbeda pendapat antara Ibnu Hajar sama Imam Ramli, orang-orang Yaman, orang-orang Madinah mengedepankan pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau orang Mesir mengedepankan pendapatnya Imam Ramli. Itu mengulangi sholat jenazah 2 kali. Apa benar taat ke guru lebih utama daripada taat kepada suami? Suami dan guru nggak bisa dibandingkan, nggak bisa. Ke suami wajib taat, ke guru wajib taat, nggak bisa dibandingkan. Kalau umpama suami ngomong, Neng, duduk di rumah jangan kemana-mana ya. Bapak AA misalnya, darling mau kerja dulu. Gurunya telepon, Neng, wayahna kamu ke pesantren sekarang. Soalnya di pesantren ada rapat, ada hal penting nih Neng nih. Nah, mana yang didahulukan? Nah, ini guru apa suami nih dalam hal ini? Itu suami. Suami, taat kepada suami. Jangankan guru, bapaknya sekalipun tetap suami didahulukan. Walaupun bapaknya lagi sakaratul maut, si Neng panggil, Neng, bapak mana sakarat. Cuman udah ada omongan suami begitu, maka nggak boleh berangkat. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ada telepon, ada apa, jadi gampang. Ini zaman dulu, makanya dulu ada perempuan, suaminya ngomong begini di zaman Nabi, kamu jangan pergi kemana-mana sampai saya pulang. Bapaknya sakaratul maut. Itu perempuan padahal dekat nggak ngejenguk, sampai meninggal nggak ngejenguk. Suaminya pulang sore, istrinya ngomong, apa? Bapak pupus meninggal, izin mau ke rumah bapak dulu. Suaminya ngomong, kenapa nggak dari tadi? Artinya suami yang soleh pasti ngizinin. Cuman ada bahasa begitu dari zaman dulu, handphone apa nggak ada. Tapi saking taatnya, hanya dia berangkat, jadi bahan omongan di perempuan. Sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, bapaknya itu perempuan ada dalam ampunan Allah, ada dalam rahmat Allah. Kalian tahu gara-garanya apa? Gara-gara anaknya taat kepada suaminya. Tuh, lihatin. Makanya hati-hati. Cuman jangan kejam juga jadi suami. Makanya kalau punya istri, kasih izin total. Neng, pokoknya saya nggak ada, Neng ada apa-apa dengan keluarga berangkat aja. Neng ada apa-apa dengan pengajian berangkat aja. Tapi untuk perkara yang nggak penting jangan berangkat, ya Neng ya. Apalagi metis di rumah tetangga, entonglah. Nongkrong makan bakso, jangan. Itu boleh dikecuali-kecualikan. Ya. Jadi ini guru sama suami, ya suami dulu, rasa guru duluan. Saat bertentangan suami dengan orang tua dalam masalah yang sama, siapa yang harus didahulukan? Masalah yang samanya apa contohnya? Atau didengarkan siapa? Karena masalah yang sama itu ada perkara mubah, perkaranya apa gitu. Ini saya nggak bisa jawab. Karena suami bisa benar, orang tua bisa salah. Atau sebaliknya, orang tua bisa benar, suami bisa salah. Maka dalam hal ini siapa yang didahulukan? Dahulukanlah yang benar. Kalau dua-duanya benar gimana? Suami benar, bapaknya benar, maka suami didahulukan. Karena dua-duanya benar. Kata suami misalnya, Neng, mendingan rumah kita nih yang sedang dibangun kacanya pakai warna abu-abu aja. Kata bapaknya, jangan Neng, warna putih aja. Dahulukan suami. Karena dua-duanya benar, yang penting pakai kaca, warna nggak jadi masalah. Suami aja. Assalamualaikum Ustaz. Cipa pastinya. Apa itu sholawat ummi dan apa faidahnya? Syukran Ustaz. Sholat ummi itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu sholawat ummi faidahnya
orang yang baca 80 kali di hari Jumat, Allah ampuni dosanya 80 tahun. Itu salawat ummi, an-nabiyyin ummi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, jika kita junub terus kita tidak mandi, bagaimana hukumnya? Kalau ente nggak mandi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama belum masuk waktu salat. Cuman makruh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena makan minum dalam kondisi junub makruh. Makanya kalau orang junub mau makan mau minum wudu dulu. Dalam Zubat dikatakan apa? Tsummal wudu sunnatun lil junubi li naumihi au iyata au yashrabi. Wudu disunnatkan bagi orang-orang junub. Orang punya hadas besar disunatkan. Untuk apa? Untuk dia tidur. Jadi sebelum tidur wudu dulu. Au iyato, atau mau babak kedua sama istri. Nah, itu wudu dulu. Yang mau babak kedua. Au yashrabi, atau makan dan minum. Nah, itu wudu dulu. Maka kalau umpama belum mandi, dia dalam kondisi junub. Malaikat rahmat jauh. Wajib mandi besar kapan? Idza dakhala waqtus shalah. Kalau waktu salat masuk baru wajib. Nah, kalau waktu salat masuk enggak mandi-mandi sampai akhirnya enggak mandi-mandi, ya haram, dosa. Karena tuntutan kita harus menghilangkan hadas, menjalankan ibadah salat. Nah, apa hukumnya jikalau ada orang yang sengaja menyuruh temannya untuk dimasukkan orang tersebut ke dalam liang lahat untuk mencoba liang lahat? Maksudnya apa sih? Oh, mau mencoba liang lahat, nggak apa-apa. Nyoba liang lahat nggak apa-apa. Kang, jajalala mah itu bejeuna teh. Dia lagi ngomong, lagi ngegali nih. Kang, coba dulu tuh bejeuna teh. Oh, belum, pas perut nih ternyata masih ada noger. Oh, sebentar. Coba bejeuna teh. Belum, ujung kaki. Bejeuna teh. Bejeuna teh. Nggak jawab. Bejeuna teh. Oh, innalillahi wa inna ilaihi mati dia. Ada ulama-ulama dulu punya kuburan. Makanya saya kemarin itu lagi nyari tanah buat kuburan pribadi. Beneran saya lagi nyari buat kuburan saya, istri, anak-anak. Saya pengen nyari. Dan kalau sudah dapat saya mau gali kuburan. Saya saungin pakai karpet di dalam di situ deh. Jadi ada jadwal nanti 1 jam ngaji Quran di situ, ngaji Quran biar khatam. Ulama dulu begitu. Jadi kuburan mereka itu sudah digali dan sudah dikhatamkan ratusan kali, bahkan ribuan kali. Bahkan Imam Ghazali tidak masuk kubur kecuali di kuburannya sudah dikhatamkan Al-Quran 70.000 kali. Makanya bapak-bapak yang punya lahan pribadi, ayo bangun. Yang ngegali paling juga 500.000 pada mau. Udah gali, pasang saung, beres sholat subuh ke situ dulu. Istirahat di situ nggak boleh. Ya Allah. Kayaknya soleh kalau begitu ya. Soleh mah. Soleh. Arek maksiat udah inget liang lahat, udah dites ngepas. Aduh. Tapi insya Allah saya bapak-bapak doain. Saya rencana saya begitu dan sudah matang. Kenapa? Karena kalau kita nggak meniru orang-orang soleh, mau niru siapa? Ada orang ngomong, Nabi aja nggak begitu. Kalau Nabi mah udah soleh, udah luar biasa. Kalau kita kan mesti diingetin terus. Nah, salah satu pengingatnya adalah bikin kuburan. Makanya saya setuju tuh yang merokok beli asbak gambar kuburan. Ada tuh. Ada sekarang dijual tuh di online. Jadi asbaknya itu kayak ada mayitnya begitu. Jadi pas dia bagus tuh asbak tuh, Masya Allah. Asbak luar biasa. Pokoknya gambar-gambar sifat kuburan mayit saya setuju, man. Bapak-bapak taruh di pintu gambar pocong, biar ingat. Afwan Ustaz mau tanya, kalau misalkan kita telat berjamaah terus jemaah pertama sudah beres, seharusnya kita membuat jemaah baru atau nyambung dengan makmum yang belum beres? Oh, kalau Anda sholat terlambat akhirnya masuk masjid, udah beres tuh jamaah inti, tapi ada beberapa orang yang bangun lagi, masbuk lah katakan, yang mungkin serakaat lagi atau mungkin 2 rakaat lagi. Tapi kita masuk dalam kondisi beberapa orang, mana yang terbaik? Yang terbaik Anda bikin jamaah sendiri, istiqlal, bikin lagi yang baru jamaah.
Biarin mereka membereskan sholat mereka, Anda buat jamaah. Tapi kalau buat jamaah lagi yang baru, hati-hati, harus setelah salamnya imam. Kalau imam belum salam udah takbiratul ihram, jangan. Karena kalau masjidnya matruk, berjamaah di atas jamaah orang lain haram. Masjid matruk itu masjid bebas. Alhamdulillah, nggak boleh itu. Beresin dulu sudah. Beres imam assalam. Kadang kan kita masuk nih, misalnya saya sama santri masuk ke masjid, oh ditinggal dilihat lagi sujud, bentar dulu. Ternyata pas duduk tasyahud akhir. Oh berarti mau beres kan sholat. Nah itu lebih baik kita bikin jamaah sendiri ketimbang kita ikut di tasyahud doang. Sudah apa? Tunggu mereka beres dulu. Udah assalamualaikum warahmatullah, baru qomat, baru sholat. Jangan belum salam kita udah qomat. Oh kan jamaah Ustaz. Bentar lagi juga beres qomat. Allahu Akbar. Nggak boleh, ini tertibnya salah. Afwan mau tanya, apa hukum jika mengambil barang dari hotel yang kita sewa, misalkan handuknya, apakah itu syubhat? Aitnya nong di hotel teh sing bawa wes. Mukanya orang kampung. Nah iya. Di hotel itu ada fasilitas, ada memang pemberian kayak sabun, kayak sendal, emang ngasih sudah. Nah kalau handuk nggak tahu saya, coba tanya dulu ke resepsionis. Mbak sini mbak, ini handuk ngasih ke yang nyewa apa fasilitas saja? Fasilitas, jangan dibawa. Berarti kalau dibawa nyolong namanya. Nyolong profesional. Ini apa? Oh itu mah ngasih. Setiap orang nyewa yaitu dapat hadiahnya itu handuk, sabun, sikat gigi, odol-odol kecil tuh. Berarti kalau nggak dipakai dijingjing dibawa, silahkan. Sendalnya, kalau hotel-hotel kan dikasih hadiah. Cuman ada beberapa hotel mungkin fasilitas, makanya kayak kulkas kecil tuh fasilitas. Jangan dibawa. Jangan. Pokoknya lihat aja yang ngasih hadiah ya boleh dibawa. Kalau yang fasilitas jangan. Ya hotel. Itu di hotel masih mending. Ini kadang-kadang keondangan diasup-asupin ke atas. Jangan. Itu susuguh kalau nggak ada izin untuk dibawa haram dibawanya. Nggak boleh. Saya nyuguhin misalnya nih, nyuguhin makanan. Saya ngomong begini, makan. Saya berangkat ke dapur, Ustaz nggak ada, kantongan. Saya nyuruhnya makan, dikantongin, haram nggak boleh. Kadis ya santri, nyolongan jeruk guru. Cek guru oge nu garingna kurang jeung jerukna. Ieu teh terjadi teh bieu burit. Aduh bener-bener eta murid. Untungna guru mah ikhlas. Dalilna murid tah coba, dalilna murid. Punya guru, ikhlas. Ilmu aja yang paling berharga guru memberikannya ke kita, apalagi perkara begini yang gak berharga. Udah pasti itu dalilnya santri itu. Masya Allah. Itu nggak boleh. Kalau ngomong, pak, bawa, jangan bawa, ayo bawa. Udah ada izin tuh, bawa sudah. Atau kitanya minta izin ke tuan rumah. Sohibul bait, mau bawa ini ya, bawa. Ada izin. Karena beda suguhan sama buat dibawa. Makanya bapak-bapak kalau disuguhin makan, ada kucing, ngasih daging ke kucing haram, jangan. Emang punya siapa itu? Dibikin ke kucing, karunya Ustaz. Atau karunya mana? Ente mawa. Kalau mau gimana? Izin dulu, Kang. Izin ya. Ini anak mau ngasih ke kucing. Kasih aja, kasih. Tuh 2 kasih ping-pingnya. Kasih. Izin dulu, jangan sembarangan. Karena belum jadi milik kita. Suguh-suguhan jadi milik kita kalau sudah lewat tenggorokan. Baru milik kita. Nah kalau mau dikasih ke kucing dengan tidak izin berarti nu dijerok keluarkan. Nah wae. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apakah bulu kucing itu najis? Karake bieu dibahas eta kucing. Bulu kucing najis. Bulu kucing hukumnya najis. Makanya tuh yang khotib-khotib di Masjid Tahsilul Maqasid, di Masjid Jami', kalau mau duduk di tempat imam perhatikan dulu. Makanya punten. Ulama dulu kalau mereka jadi khotib, saking hati-hatinya mereka bawa amparan di rumah.
Karena khawatir tempat duduk kursi di situ itu adalah tempat yang kucing bebas di situ, duduk di situ, bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, misalnya dia kencing, misalnya bulunya jatuh. Makanya di Arab itu semuanya bawa. Kalaupun tidak, ada pengurusnya khusus. Hari Jumat dirapihkan, kasih amparan khusus. Saya di Hadramut lihat masjid itu yang khotib semuanya bawa. Jadi pas naik itu amparin dulu rapi, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk udah yakin bersihnya. Itu luar biasa seperti itu. Ya, kehati-hatian. Pada masa pandemi ini kan banyak orang yang meninggal, lalu banyak yang dikubur dengan menggunakan peti karena prosedur protokol kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana orang Islam yang dikubur menggunakan peti? Jangan tanya saya, tanya Ma'ruf Amin. Loh iya, kan kebijakan pemerintah bukan kebijakan saya. Karena orang Islam nggak boleh dipeti, kecuali kuburannya basah terus, boleh pakai peti, atau tanahnya rohwah. Rohwah itu empuk, jadi digali dia jatuh lagi, gali jatuh lagi, boleh pakai peti. Kalau mayatnya begitu mah nggak boleh pakai peti. Dan saya ngomong tadi, matanya Abi Qatadah jatuh, kalau terjadinya sekarang dan dibawa ke dokter pasti corona. Ya, tanya sama Kiai Ma'ruf Amin. Beliau seorang ulama dan beliau punya wewenang juga, wakil presiden. Jangan tanya saya. Ya, karena kalau saya jawab, Islam nggak boleh pakai peti. Sudah begitu. Kecuali beberapa hal. Kuburannya basah terus, tanahnya rohwah dan lain, boleh pakai peti. Selain itu tidak boleh pakai peti. Dan dikuburkannya wajib pakai kain kapan dibungkus. Yang di corona kan prosedurnya nggak pakai kain kapan. Makanya bapak-bapak pasti punya pengalaman pribadi lah. Karena saya juga punya pengalaman pribadi. Meninggalnya karena liver, karena jantung, tetap aja di coronain. Dia ada tanda tangan. Poin-poinnya 1, 2, 3 serem-serem. Yang serem ke-6 sama ke-8 itu poinnya. Saya nggak mau bicara panjang lebar lah. Apakah boleh membaca zikir atau sholawat di dalam hati? Boleh, tapi itu bukan membaca. Itu mah merenungi. Karena kalau baca mah talaffuz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau di hati itu bukan membaca, itu menghadirkan sholawat dalam hati. Jadi bukan membaca, tapi dapat pahala karena hatinya sedang merenungi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau membaca harus kedengaran minimal kita, itu membaca namanya. Talaffuz, membaca. Yang terakhir, Ustaz saya mau nanya apa yang dimaksud bulan haram? Mohon penjelasan. Oh itu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Hurum di situ yang diharamkan apa? Peperangan. Jadi peperangan itu di bulan itu diharamkan. Tsumma awratsnal kitab alladzina istafaina. Bukan. Apa? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu bulan haram. Sebagian lagi mengatakan bulan haram itu karena lihurumatiha, karena begitu besar kemuliaan bulan itu, beda dari yang lain. Makanya kalau di bulan-bulan hurum puasa dilipat gandakan, seperti puasa Rajab tuh, Rajab, Muharram, Dzulhijjah, itu bulan-bulan hurum. Oh itu pahalanya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Makanya para jamaah ini sebentar lagi masuk bulan Rajab, istighfar Rajab, puasa Rajab, itu perbanyak, jangan sampai tidak. Wallahu a'lam bishawab.